Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, salam berjumpa lagi kita dalam renungan harian keluarga, edisi Sabtu 28 Mei 2022. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, tak putus-putusnya kami datang menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, menaikkan syukur sembah hormat kami kepadamu. Karena Bapa Surgawi selalu menjaga kami hari demi hari, sehingga kami boleh berada di hari Sabtu ini, tanggal 28 Mei 2022 dalam keadaan diberkati dan diberikan kesempatan lagi untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dalam Roh Kudus-Mu. Bimbing dan tuntun kami sekalian yang mengikuti kegiatan ibadah renungan harian keluarga lewat channel YouTube Maranatha Paslaten Tomohon ini. Bersabdalah kami telah siap. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan terhadap-Mu Tuhan. Dengar dan sambutlah doa kami saat ini dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membuka Alkitab dalam Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-35. Demikian bunyinya. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini, semangat mewartakan kabar sukacita. Ketika kita menerima kabar yang menggembirakan atas keberhasilan yang telah dicapai, pastinya dengan jiwa yang bersemangat kita langsung membagikan kabar ini kepada keluarga, saudara, ataupun sahabat terdekat kita. Begitupun dengan kedua murid atau pengikut Yesus, yaitu Kleopas dan temannya yang mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Dengan semangat yang besar dan kobaran hati yang dipenuhi Roh Kudus, membuat mereka tidak sabar menunggu hingga pagi dan langsung kembali ke Yerusalem untuk menceritakan tentang apa yang terjadi kepada para murid yang lain. Padahal saat itu sudah malam dan mereka telah berjalan sejauh 7 mil atau sekitar 11 kilometer dari Yerusalem ke Emmaus. Namun mereka harus berjalan 7 mil lagi untuk kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sukacita yang tak terlukiskan dengan kata-kata
memberi semangat bagi mereka tanpa memperdulikan rasa lelah yang dirasakan. Ketika tiba, ke-11 murid Yesus telah berkumpul dan mereka mulai membagikan kabar sukacita bahwa Simon Petrus juga telah bertemu dengan Yesus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kemudian mereka memberi kesaksian iman dalam perjumpaan itu kepada murid-murid Yesus. Peristiwa ini menunjukkan bahwa jika Yesus tidak memberi pengharapan melalui penampakannya, maka para murid pasti tercerai-berai karena kematian Yesus Kristus di kayu salib telah membuat mereka sedih dan hilang pengharapan. Saudara jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen yang berimankan Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini kita pasti diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan dan rintangan yang mematahkan semangat kita untuk terus hidup, maju, dan berkarya di dunia ini. Sedih, kecewa, khawatir, dan putus asa kadangkala melemahkan iman kita yang mengakibatkan kita semakin hidup menjauh dengan Tuhan dan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Yesus. Akan tetapi, sesulit apapun hidup yang kita jalani, janganlah jemaat Tuhan kita meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dalam situasi dan kondisi apapun itu. Karena itu sebagai keluarga Kristen yang berimankan Tuhan, marilah kita bertindak dengan menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah dunia, dengan terus berjalan bersama-sama dengan Dia dalam terang firman Tuhan, sehingga hidup kita semakin dipenuhi oleh Roh Kudus untuk tetap semangat mewartakan kabar sukacita dimanapun dan kapanpun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, kami mengakui bahwa kami ini sangat bersukacita, sangat berbahagia merasakan kasih setia Tuhan yang tak terhingga itu. Ketika kami diselamatkan dan ketika kami dimenangkan, dan Engkau ya Bapa Surgawi betul-betul sangat mencintai kami, mengasihi kami, dan memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup, bernafas, dan bergerak. Dan mewartakan kabar sukacita Tuhan dalam tindakan dan perbuatan kami dan kata-kata kami, berpadanan dengan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam kami akan bekerja dimanapun kami pergi dan berada, kami menunjukkan surat Kristus bahwa Tuhan itu ada, selalu menampakkan dirimu kepada setiap umat manusia. Ketika kami meminta memohon dalam doa, maka Tuhan selalu memberikan apa yang kami rindukan dan harapkan. Bapa Surgawi tidak mempermalukan kami, bahkan memberikan kami kemuliaan-Mu lewat kata, tindakan, dan perbuatan
untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya. Bantu kami ya Bapa, walaupun kami diperhadapkan dengan kondisi kehidupan apapun, bahagiakah, susahkah, tetapi kami selalu menampakkan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Di jemaat kami Maranatha Paslaten, bahkan juga di masyarakat dan di mana saja kami pergi dan berada, kami membawa shalom dan damai sejahtera. Bahwa Tuhan tetap ada dengan kami. Terima kasih banyak Bapa. Diberkati kami semua yang boleh mengambil bagian dalam perenungan setiap hari lewat program renungan harian keluarga jemaat Gemim Maranatha Paslaten Tomohon. Dan dapat Tuhan dilihat, didengar, dipahami oleh seluruh warga jemaat dan masyarakat yang mengikuti lewat channel YouTube Maranatha Paslaten Tomohon. Diberkati mereka semua yang mendengar, yang mengikuti setiap ibadah. Tolong Tuhan, Engkau juga menyembuhkan, memulihkan bagi mereka yang sakit. Dan Tuhan juga memulihkan hubungan-hubungan yang retak. Dan Tuhan Yesus kiranya juga membantu mereka dalam pergumulan ekonomi, dalam pergumulan pekerjaan, dan usaha bisnis mereka. Dalam pergumulan suami, istri, anak, orang tua. Biarlah mereka juga merasakan ada damai sejahtera dan sukacita. Shalom Allah beserta mereka. Sertai pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan aparatur negara, TNI dan Polri, pejabat-pejabat negara, bahkan juga di daerah-daerah provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, dan segenap jajarannya, beserta seluruh kabupaten, kota yang ada di Sulawesi Utara, bahkan yang ada di kota Tomohon, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, sekretaris dan segenap jajarannya. Demikian juga dengan kepala kecamatan yang ada di kota Tomohon dan juga secara khusus di kota Tomohon Timur, di kecamatan Tomohon Timur. Tuhan sertai dan Tuhan pimpin jaga, termasuk juga yang di kelurahan-kelurahan pemerintahan yang ada, termasuk juga yang ada di Paslaten 1, 2, dan di lingkungan serta di jaga-jaga, di desa, semuanya. Mata Tuhan selalu tertuju di bumi ini, di seluruh dunia ini, bahkan di bumi Sulawesi Utara, kota Tomohon ini. Bentengi pagari kami dari segala ancaman mara bahaya ya Bapa. Hindarkan dan jauhkan kami dari segala hal yang tidak kami inginkan. Biarlah kota religius, kota Tomohon ini benar-benar terpancar cahaya ilahi Tuhan. Dan kami Tuhan dapat melakukan itu, baik pemerintahnya, baik masyarakatnya, baik kami juga Tuhan, para hamba-hamba Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Memberkati juga tim multimedia Jemaat Kami Maranatha Paslaten, bahkan juga semua yang terlibat dalam pelayanan, baik Badan Pekerja Pelayan Khusus, bahkan juga Komisi Multimedia Jemaat Kami Maranatha Paslaten, bersama tim yang ada
dan kami para pendeta, vikaris pendeta, Tuhan memberkati. Inilah doa kami, siang dan malam hidup kami taruhkan kepada Tuhan Yesus. Kami imani dan percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Biarlah kami tetap teguh jaya dalam segala hal. Dalam nama-Mu Bapa, kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga saudara-saudara semakin diberkati dengan renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Paslatan Tomokol. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa dan baca Alkitab serta rajin bekerja. Selamat beraktivitas. Hari ini Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.